Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rita Amalia, NIM 1813300000266. Saya dari kelas 4 PGSD A2 Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model PBL atau Problem Based Learning. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai pengertian model PBL. Yang kedua, karakteristik model PBL. Yang ketiga adalah langkah-langkah model PBL. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan model PBL. Yang kelima, contoh pembelajaran menggunakan model PBL. Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. Cari tahu yuk, apa sih PBL itu? Menurut Finkel et al. Tahun 1995 yang mengungkapkan PBL adalah pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulus strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan serta keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah masalah sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Menurut Dutch tahun 1995, ia mengungkapkan bahwa PBL adalah model pengajaran yang berjadikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Sedangkan menurut Kamdi tahun 2007, ia berpendapat bahwa model PBL adalah sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan berusaha memecahkan masalah melalui beberapa tahap metode ilmiah. Sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Karakteristik model PBL menurut Menliu tahun 2005 yang pertama adalah Learning is Student-Centered. Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang yang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah Authentic Problem from the Organism Focused Learning, yaitu masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah New information is accurate from self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat adalah learning occurs in small group. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif, PBM atau PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan juga jelas. Kemudian yang kelima adalah teacher act as facilitator. Pada pelaksanaan PBM atau PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Langkah-langkah model PBL menurut Ibrahim dan Nur. Mereka membagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah orientasi peserta didik. Yang guru lakukan adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas memecahkan masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Yang guru lakukan adalah membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.
Dan yang ketiga adalah membimbing pengalaman individu atau kelompok. Yang guru lakukan yaitu dengan mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang guru lakukan adalah membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan teman. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang guru lakukan adalah membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka lakukan. Kemudian kelebihan model PBL. Yang pertama adalah pelatih siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua adalah terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmiah serta mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajar sendiri. Yang ketiga adalah siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Dan yang keempat, siswa lebih mudah memahami suatu konsep jika saling mendiskusikannya masalah yang dihadapi dengan temannya. Ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Nah, di sini kekurangan model PBL. Yang pertama adalah jika siswa tidak memiliki minat atau memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajarinya itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tahap pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Nah, berikut adalah contoh pembelajaran menggunakan model PBL. Di sini saya mengutip dari channel YouTube Winahyu Fadli dan dapat diakses melalui link berikut ini. Silahkan tonton. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketua kelasnya silahkan maju ke depan menyiapkan kelas. Perhatian. Siap. Berdiri. Di sini gurunya masuk kelas dan anak-anak memberikan salam. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Kemudian ketua kelasnya memimpin doa. Ini termasuk religius. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar siswa Laweru. Kami patriot Laweru bertekad menjadi insan mandiri yang beriman, bermoral dan cerdas agar mampu
sebagai motivasi siswa dalam memulai pembelajaran. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum duduk di kursinya masing-masing, Pak Wahyu minta kalian semua mengecek mejanya, kursinya sudah lurus, sampah di sekitarnya tidak ada lagi. Silahkan dicek. Tidak ada apa sampahnya. Ya, silahkan semua sekarang ambil posisi floor time. 2 baris laki-laki, 2 baris perempuan. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Pak Wahyu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Loli, kenapa pakai jaket di kelas? Karena tidak bisa kena AC. Oh, enggak boleh kena AC ya. Kita doakan Loli cepat sembuh ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Wahyu mau tanya. Guru mengecek tentang kehadiran materi siswa. sebelumnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan langka di Indonesia? Jo. Gajah, Gajah, harimau, dan orangutan. gajah, harimau, dan orangutan. Oke, yang lain? Alia. Komodo. Burung cendrawasih. Guru melakukan persepsi Rasya? Tarsius Anoa. Tarsius anoa. atau orientasi terhadap masalah Itu adalah contoh yang akan hewan-hewan langka menjadikan yang sebuah ada di pembelajaran. Indonesia. Jadi kalian masih ingat yang mana saja hewan-hewan yang termasuk dengan hewan langka. Baik anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita masih tentang hewan langka. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pelestarian hewan langka. Kemudian kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, siapa yang masih ingat? Diburu oleh manusia dan habitatnya rusak. Gajah diambil gading untuk hias. Ya, itu penyebabnya Jo ya. Itu Iya. penyebabnya. Iya. Tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh menyiksa hewan, betul. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Itu contoh pengamalan sila-sila pertama terkait pelestarian hewan langka. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, nanti kita akan bergabung dengan kelompoknya. Kalian akan Pak Wahyu bagikan gambar mengenai hewan langka. Kemudian kalian akan berdiskusi. Sekali lagi, setelah Pak Wahyu bagikan gambar, kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka tersebut. Kalian siap? Siap. Oke, kalau begitu silakan semuanya kembali ke kelompok masing-masing dengan tertib. Oke, baik anak-anak sekalian. Silahkan diskusikan kedua gambar yang kalian dapat, kerjakan dalam kelompok. mengorganisasikan Hasil siswa karyanya itu untuk kalian kerja dalam belajar. bentuk PowerPoint, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Kalian siap? Siap. Oke, baik, silakan. Ini adalah hewan monyet hitam Sulawesi. Ini gajah Sumatera. Bagaimana caranya kita bekerja ini? Di internet saja. Siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah. Pak, Ya, ini sama kah burung jalak balik? coba amati baik-baik. Lihat ciri-cirinya sama tidak? Tidak sama. Sama burung jalak balik. Ya, ini burung jalak. Ini namanya burung jalak apa? Burung jalak
putih, Oh, ini burung jalak Bali. berarti sama atau tidak? Tidak sama. Iya, berarti tidak sama. Kalian Kemudian, harus cari guru gambar membimbing burung jalak penyelidikan Bali, individu ya. maupun Jalak Bali. Ya. Bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kelompok mana yang ingin tampil pertama kali? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Bawa laptopnya ke depan ya. Ya, sekarang kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Harapannya kalian bisa mengamati dan memperhatikan Kemudian dengan mengembangkan dan baik apa menyajikan yang hasil mereka karya tampilkan. Kelompok peserta pertama, didik. Pak Wahyu, berikan waktunya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 2 hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu anoa Sulawesi dan harimau Sumatera. Pertama adalah anoa. Anoa ialah hewan yang bisa dijumpai di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang ini termaksud hewan yang pernah lihat Asiatis dan Australis. Binatang yang termaksud dalam hewan langka ini berada di ambang kepunahan tahun 1960. Bahkan anoa ini dari 10 tahun terakhir diprediksi ini juga anoa telah berkurang dari 5.000 ekor karena ancaman tersebut dari manusia yang sering merusak habitat hewan tersebut. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk diambil kulit. Hewan langka ini untuk diambil kulit, daging, dan tanduknya. Hewan ini terbagi atas 2 spesies, yakni anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Penjelasan tadi mengenai hewan anoa Sulawesi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai harimau Sumatera. Ciri khas harimau Sumatera memiliki kulit yang lebih gelap dari harimau yang masih hidup sekarang ini, yaitu kuning kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya cenderung ukuran harimau Sumatera ini lebih kecil daripada spesies Habitnya luas tempat tinggal karena permukaan lahan menyebabkan harimau Sumatera sulit untuk bertahan hidup, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Bagaimana cara melestarikannya? Memberikan edukasi kepada semua masyarakat pentingnya kelestarian binatang hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya, sehingga mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya. Itu merupakan contoh penerapan sila kelima. Selanjutnya adalah tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib. Itu merupakan sila kedua. Demikian presentasi. Untuk presentasinya kita berikan dulu tepuk tangan. Oke. Baik anak-anakku sekalian, jika ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, Pak Wahyu berikan kesempatan. Silahkan angkat tangan. Apa yang dimaksud hewan Asiatis dan Australis? Hewan Guru Asiatis memberikan atau apresiasi Australis terhadap kelompok yang berani adalah maju. hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah dan tidak ada di Asia bagian Kemudian lain maupun menganalisis dan Australia. mengevaluasi Masih ada proses tanggapan pemecahan lain? masalah. Mengapa harimau Sumatera disebut sebagai hewan yang langka di Indonesia? Harimau Sumatera ini disebut hampir punah karena populasinya di dunia ini tidak lebih dari 300 ekor. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian penampilan kelompok pertama. Kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk mereka. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dengan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum mengakhiri pelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Hewan langka adalah hewan yang hampir punah sehingga harus dijaga kelestariannya. Seharusnya semua orang mengetahui pentingnya melestarikan hewan langka. Iya. Kita tidak boleh memburu secara liar hewan langka ini sesuai sila kedua Pancasila. Semuanya sudah menyimpulkan pembelajaran dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat materi untuk besok untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan pelestarian tumbuhan. Silahkan ketua kelas. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Ya, sama-sama. Silahkan boleh beristirahat. Terima kasih.